Jadi, menurutmu terbangun di tengah malam dan melihat seorang dokter berpakaian serba putih memegang jarum suntik itu seram? Percayalah, kamu gak akan menyangka. Aku B, mahasiswi kedokteran tingkat akhir yang ikut pelatihan keperawatan di rumah sakit setempat. Hal-hal yang menyeramkan terjadi sepanjang waktu. Dan yang kumaksudkan adalah seram yang bikin kamu sampai melompat. Kadang kejadiannya sangat buruk hingga kupertimbangkan untuk menyerah dari semua kerja keras yang sudah kulakukan dan berganti karir. Salah satu tugasku yang tak menyenangkan adalah membantu mengantar pasien yang baru saja meninggal ke kamar mayat. Suatu kali, kami sedang mendorong laki-laki tua dari kamar operasi. Saat di tengah lorong, dia mengerang pelan. Aku mulai panik dan berpikir dia melakukan aksi The Walking Dead padaku. Aku tersentak, tapi rekanku Matt cuman ketawa. Dia jelaskan padaku kalau kadang setelah seseorang meninggal, udara di dalam paru-parunya nggak bisa langsung keluar, membuat orang yang meninggal tadi mengerang. Matt sangat baik, dan dia banyak membantuku selama pelatihan. Saking baiknya, sampai semua orang mengira kami ini pacaran, dan kami nggak menyangkalnya. Seseram-seramnya kerjaanku ini, khususnya saat kunjungan kamar mayat, bisa jadi hal yang menyenangkan sekaligus menyedihkan. Ada begitu banyak pasien yang baik hati. Aku jadi dekat dengan seorang pasien kanker bernama Medi yang seumuran denganku. Kankernya berkembang dari stadium 3 ke stadium akhir dalam waktu setengah tahun. Sungguh menyedihkan melihatnya amat menderita. Dia tahu dia sedang sekarat, namun dia selalu bersikap positif. Passionnya menjahit, jadi dia membuatkan aku dan Matt pin berbentuk hati untuk dipakai di seragam kami. Sebab dia bilang, jantung adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang gak dapat disentuh oleh kanker. Baik aku maupun Matt senang berada di dekatnya, dan ruangannya adalah tempat pertemuan favorit kami. Hingga suatu hari, semuanya menjadi janggal. Di suatu sip malam, aku sedang berjalan melalui lorong saat aku mendengar suara perempuan yang putus asa. Tolong jangan biarkan mereka membawaku. Yang membuat seluruh tubuhku merinding. Sip malam bisa jadi menakutkan karena lorong-lorong sangat sunyi dan karena lampu-lampu diredupkan untuk membantu pasien tidur. Tempatnya jadi menakutkan. Suara itu berasal dari ruangan Medi. Aku masuk lalu mendapatinya sedang duduk di pojok ruangan dan berbicara sendiri tanpa henti. Aku coba menjelaskan padanya bahwa nggak ada yang akan membawanya. Tapi dia terus bergumam lirih bahwa mereka akan segera membawanya. Kuanggap ini kebetulan saja. Maksudku aku tahu dia sedang menjalani banyak pengobatan, jadi bisa saja karena itu. Namun, saat sip malam berikutnya, dia berkata padaku, "Siapa itu yang ada di belakangmu?" Aku lihat, gak ada seorang pun di sana. Tapi dia bersikeras ada orang di sana. Aku telah lakukan banyak riset dan aku tahu banyak pasien yang sakit kritis merasakan kematian mereka yang akan datang. Aku nggak ngitung lagi berapa banyak pasien yang bilang misalnya, aku nggak akan berada di sini besok. Yang kemudian meninggal pada hari itu juga. Aku perhatikan Matt menghabiskan banyak waktu dengan Medi. Jadi aku bertanya padanya apa Medi mengatakan hal yang sama padanya. Tapi dia bilang tidak dan bilang padaku kalau Medi bersikap positif seperti biasanya. Setiap kali aku berjalan melewati kamar Medi dan melihat Matt sedang mengobrol dengannya, aku nggak bisa bohong, aku merasa cemburu. Medi dan aku dulu akrab sekali. Tapi kemudian dia berubah sikap padaku. Kenapa dia nggak berlaku yang sama dengan Matt? Memangnya apa yang salah dengan berada bersamaku? Aku tahu aku mungkin bersikap konyol, cewek malang ini sedang sekarat, dan gak diragukan lagi, merasa ketakutan. Jadi aku sempatkan diri mengunjunginya, dan aku membawakan beberapa majalah favoritnya. Saat aku tiba, dia sedang tertidur, jadi kuletakkan di meja samping ranjangnya. Saat aku hendak pergi, dia berkata, "Aku tahu kamu takut denganku. Gak apa, aku pergi sebentar lagi." Aku langsung merasa gak enak, jadi aku berpaling untuk memberitahunya bahwa aku gak takut padanya. Hanya saja, dia masih tertidur pulas. Oke, jadi barusan itu aneh. Apa dia baru saja ngelindur? Beberapa minggu kemudian, aku lihat Matt sedang di kantin. Dia nggak terlihat ceria seperti biasanya. Aku tanya apa yang terjadi. Dan dia bilang bahwa Medi telah menyatakan perasaannya padanya, tapi dia nggak mencintainya. Dia mencintaiku. Kukatakan padanya bahwa aku juga mencintainya. Aku merasa kasihan pada Medi, tapi aku nggak bisa nyembunyiin kebahagiaanku, karena Matt merasakan hal yang sama terhadapku. Malam itu, Matt memutuskan untuk tinggal denganku di asrama khusus staf kami. Dan gak berada di samping tempat tidur Medi. Walaupun dia sudah berkata padanya, "Aku akan mati malam ini. Aku tahu itu. Tolong tetaplah tinggal." Kami gak tahu sebelumnya kalau dia benar. Dia meninggal malam itu, sendirian. Setelah kematiannya, rasa bersalah menghantui kami berdua. Dia adalah teman kami, dan kami bertindak sangat egois dengan membiarkannya mati sendirian dalam ketakutan, kesakitan, dan kesengsaraan.
Aku mengalami mimpi buruk tentangnya sepanjang waktu yang membuatku hampir nggak bisa tidur. Kemudian, suatu kali aku berada di kamar pasien saat kulihat ke bawah pada seragamku dan melihat pin berbentuk hati yang terjahit itu mulai mengeluarkan darah dan ternodai darah. Aku berteriak, menariknya lepas dan melemparkannya ke seberang ruangan. Hanya saja, saat kulihat pin itu, nggak ada yang salah pada benda itu. Apa mungkin roh Medi coba menghantuiku? Ataukah itu hanya rasa bersalahku saja? Apa untuk saat ini saja? Akankah Medi menghantui selamanya? Matt mengingatkan padaku bahwa stresku ini yang menyebabkanku membayangkan banyak hal. Dia memeluk dan meyakinkanku bahwa Medi itu teman kami. Dan dia nggak akan pernah ingin menghantui kami. Lagi pula, hantu itu nggak ada. Aku ingin sekali percaya padanya. Tapi penglihatan yang kudapat makin memburuk. Kadang, aku melihatnya berdiri di koridor rumah sakit, menatapku. Suatu kali Matt mencoba menghiburku dengan ciuman di ruang obat rumah sakit. Kemudian aku mendengar suara Medi. Aku kehilangan dia gara-gara kamu. Aku mati gara-gara kamu. Aku nggak bisa beristirahat gara-gara kamu. Aku gemetaran. Tapi Matt bersikeras dia nggak mendengar suaranya. Apa aku jadi gila ataukah Medi benar-benar menghantuiku? Aku merasa bersalah nggak menjadi teman yang lebih baik untuknya. Dan karena berhubungan dengan Matt. Apa mungkin ini cuma rasa bersalahku? Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku mau ini berhenti. Aku cuma nggak tahu aku harus bagaimana sekarang.